Sejauh itu, hal-hal yang polisi temukan adalah 1. Belinda meninggal karena ditembak menggunakan senapan di bagian belakang kepalanya. 2. Polisi menemukan 2 senapan, juga peluru di walk-in closet tempat Belinda meninggal, yaitu senapan kaliber 30 dan 22. 3. Belinda ditembak dari jarak dekat, bahkan moncong senapan kemungkinan besar menempel di kepalanya. Dan ini bakalan buat si pembunuh pasti kecipratan darah atau bagian otak Belinda. 4. Nggak ada jejak kaki berdarah di TKP atau dari arah walk-in closet tempat Belinda ditembak. 5. Ditemukan satu set kunci milik Belinda di anak tangga yang menuju kamarnya. 6. Semua laci di dalam rumah kebuka dan barang-barang di dalam rumah juga diacak-acak. 7. TV di ruang keluarga ada di lantai dengan kabel yang masih nancep di colokan. Dan di tempat yang biasa David Belinda taruh TV-nya ada goresan, kayak seolah-olah itu TV baru aja diseret, sampai kemudian dibiarin di lantai begitu aja. 8. Sup dari orang tua David ada di meja dapur dan belum dimasukin ke kulkas. 9. Di meja dapur ada tulisan tangan Belinda yang isinya Evan minum obat di jam 12 lewat 15 menit. 10. Truk biru yang David bawa untuk ngajak Evan jalan-jalan nggak ada car seat-nya. Terus malam itu, di luar rumahnya, David kan dimintai keterangan tuh sama polisi. Dan di situ dirinya bilang kalau dirinya menemukan Belinda dalam keadaan meringkuk. Padahal polisi menemukan Belinda dalam keadaan telungkup. David kemudian jelasin kalau waktu dirinya temuin Belinda dalam keadaan meringkuk, dia tarik kakinya Belinda, makanya polisi kemudian temuin Belinda dalam keadaan telungkup. Dan David, dia kemudian diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan kalau dirinya bersedia rumahnya digeledah, dan David langsung tanda tanganin itu surat. Untuk selanjutnya, David dibawa ke kantor polisi dengan mobil polisi dan orang tuanya ngikut dari belakang. Selama di kantor polisi, baju dan tubuhnya David kemudian diperiksa dan di tubuhnya nggak ditemukan luka ataupun noda darah, juga di bajunya nggak ditemuin noda darah, yang itu artinya David sama sekali nggak mencoba untuk melakukan CPR ke Belinda. Kemudian, polisi menemukan ada sisa residu tembak di tangannya David. Tapi untuk curiga kalau David adalah pembunuhnya Belinda, itu tuh kurang meyakinkan karena sisa residu tembak yang ditemukan di tangannya David dalam tingkatan rendah, dan kemungkinan David dapetin itu waktu dirinya coba untuk tarik kakinya Belinda. Kemudian untuk selanjutnya, baju, sepatu, dan semua hal yang David pakai hari itu disita sama polisi untuk dilakukan pemeriksaan forensik. Kemudian selama interview, David cerita tentang kejadian pada hari itu, dari yang dirinya nih pulang untuk jagain Evan, kemudian waktu Belinda datang dirinya keluar untuk ajak Evan jalan-jalan, dan semua hal yang David ceritain hari itu, banyak banget hal aneh terutama yang berhubungan sama Evan dan kesehariannya Belinda, yang ini bakalan aku jelasin lebih detailnya nanti. Jadi menurut cerita David hari itu, dirinya kan pulang lebih awal untuk jagain Evan, dan anehnya David nih bilang kalau sebelum Belinda pulang, dirinya nih mandiin Evan, yang itu tuh aneh banget. Padahal hari itu Evan sakit, dia demam tinggi, tapi kenapa David bisa-bisanya mandiin Evan gitu kan. David kemudian lanjut cerita kalau Belinda sampai rumah sekitar jam 4, dan di situ dirinya ngelihat kalau Belinda nih capek banget, juga kakinya yang bengkak banget, dan di situ kemudian dirinya bilang ke Belinda untuk kamu istirahat aja di kamar, biar Evan aku ajak keluar karena keadaan masih cerah, juga Evan yang udah agak lebih baik. Dan David dia kemudian bilang sama polisi kalau dirinya ajak Evan ke taman. Polisi kemudian tanya kan sama David, kamu ajak Evan ke taman mana? Dan awalnya David bilang ke taman A, kemudian dia bilang ke taman B. Dan aku nih sebenarnya nama tamannya ada, cuma kayak rancu gitu loh, karena di artikel ini bilangnya tuh taman ini dan taman ini, sementara artikel lain bilang taman itu dan taman itu. Jadi daripada aku bingung dan daripada kalian juga bingung gitu kan, aku bakalan sebut taman-taman yang David datengin sebagai taman A dan taman B. Terus karena omongannya David tentang dirinya pergi ke taman mana ini nih agak rancu, polisi tanya dong sama David, jadi kamu nih yang bener pergi ke taman yang mana, ke taman A atau ke taman B gitu kan. Dan akhirnya David bilang kalau awalnya dirinya pergi ke taman A dan kemudian dirinya memutuskan untuk pergi ke taman B. David kemudian menjelaskan lebih rinci kalau awalnya dia pergi ke taman terdekat, yaitu taman A. Tapi nggak lama setelah dia ada di sana sama Evan, dirinya kemudian putusin untuk pergi ke taman B yang lebih luas. Tapi dalam perjalanan ke taman B, Evan bilang sama dirinya kalau haus, makanya mereka kemudian mampir ke Brookshire Brother. Tapi abis dari Brookshire Brother, bukannya mereka langsung pergi ke taman B, mereka justru pergi ke Home Depot untuk beli rak bayi, karena menurut David rak bayi yang sebelumnya mereka beli salah
ukuran, dan ini rak bayi untuk calon anak kedua mereka. Kemudian abis dari Home Depot, David batal untuk pergi ke Taman B karena dirinya mau langsung pulang untuk bisa makan malam sama Belinda sebelum Belinda pergi untuk main bangko sama teman-temannya. Dan di situ dengan jelas David bilang kalau sebelum Belinda pergi untuk main bangko, dia selalu makan malam bareng sama keluarganya, dan kalian harus ingat bagian ini. Kemudian David bilang kalau dirinya sampai rumah sekitar jam setengah 6 dan dirinya kemudian masukin mobil ke garasi, turunin Evan, bilang sama Evan untuk tunggu sementara dirinya bakalan masuk untuk kabarin Belinda. Dan disitulah dia kemudian ngeliat keadaan pintu belakang rumahnya yang udah kebuka, kemudian pegangannya rusak, dan disitu dirinya udah mikir kalau rumahnya pasti dibobol. Dirinya kemudian buru-buru langsung bawa Evan ke salah satu tetangganya, itu pasangan Ruggiero, sebelum dirinya cek Belinda yang ada di dalam. Kemudian orang tuanya David, yaitu Maureen sama Ken, mereka nih juga diinterview di situ. Tapi Maureen, dia nih banyak banget ngelakuin hal-hal aneh. Dia banyak ngomong sesuatu yang gak seharusnya, yang itu nantinya bakalan memberatkan David. Jadi ada satu momen yang Maureen ini tundukin kepalanya dan dia kemudian menggumam dengan bilang, masa iya aku besarin seorang anak yang membunuh istrinya sendiri. Dan petugas di depan mereka kemudian bilang, loh kok kamu bisa ngomong kayak gitu? Kita sama sekali nggak ada omongan ke arah situ loh. Atas dasar apa kamu bilang kayak gitu kan? Dan Ken yang ada di sampingnya Maureen kemudian bilang kalau bukan itu yang Maureen maksud. Dan untuk kedepannya beberapa kali Maureen melakukan kesalahan dan Ken kemudian berusaha untuk memperbaiki kesalahannya Maureen. Terus karena polisi ngerasa kalau mereka bakalan dapat sesuatu dari Maureen, mereka coba untuk pisahin Maureen dan Ken. Mereka berusaha untuk menginterview mereka secara terpisah, tapi Ken dia kekeh nggak mau, dia memaksa untuk tetap diinterogasi atau diinterview bareng sama Maureen. Dan kantor polisi yang mereka datangi saat itu adalah kantor polisi kecil, bukan kantor polisi besar. Jadi nggak ada ruangan khusus untuk melakukan interogasi atau interview, dan juga nggak ada petugas khusus yang biasa melakukan interogasi ke seseorang. Dan itu kemudian ngebuat tekanan yang mereka dapetin itu nggak terlalu besar, karena mereka diinterview di ruangan kantor polisi yang biasa, yang banyak orang lalu lalang di sekitar mereka, yang banyak orang ngomongin hal-hal lain di sekitar mereka. Dan beda kan kalau misalkan kita diinterview di ruangan khusus yang sepi, yang cuma ada kita dan petugas yang melakukan interview, itu pasti tekanannya beda kan. Dan mereka bertiga malam itu nggak terlalu ngerasain ditekan, karena itu kayak mereka bisa lepas dengan mudah. Kemudian setelah selesai di interview malam itu, David sama Evan tinggal di rumah orang tuanya David, di rumahnya Maureen sama Ken. Dan malam itu juga Ken langsung cariin pengacara untuk David. Nantinya waktu Ken ditanya tentang kenapa kamu langsung cari pengacara untuk David, dan disitu Ken kemudian bilang kalau ya biasanya kalau ada tindak kriminal, orang yang dicurigai pertama kali adalah orang yang paling dekat. Dan orang terdekat Belinda saat ini adalah anakku David, makanya aku langsung cariin pengacara untuk David. Dan teorinya atau alasannya ayahnya David itu emang nggak salah sama sekali, karena orang yang dicurigai sebagai pelaku biasanya emang orang yang paling dekat dengan korban. Besok paginya David mencabut izinnya untuk polisi melakukan penggeledahan di rumahnya. Tapi itu juga nggak terlalu berpengaruh karena nggak lama setelahnya polisi mendapatkan izin resmi untuk melakukan penggeledahan di rumahnya David. Kemudian David kan bilang tuh pada hari Belinda meninggal dia pergi kemana aja, dan polisi kemudian datang ke lokasi-lokasi yang David sebutkan. Polisi kemudian pergi ke Taman A dan tanya sama orang-orang yang ada di sana, apa kemarin kamu juga ada di sini di jam sekian? Apa kamu ngelihat orang-orang yang ada di foto ini? Apa kamu ngelihat mobil di foto ini? Yang polisi ini kemudian tunjukin fotonya David, Evan, juga foto mobil truknya David. Yang orang-orang yang juga ada di situ pada hari David mengaku ada di situ, mereka sama sekali nggak ngeliat kalau ada David, Evan, juga mobil truknya David di situ. Kemudian selanjutnya polisi pergi ke Brookshire Brothers dan emang benar David ketangkep CCTV masuk ke itu toko di jam 16.32 dan dia kemudian keluar di jam 16:38 menit. Setelahnya polisi pergi ke Home Depot dan emang benar David ada di sana di jam 17:14 menit. Tapi polisi nggak mengetahui David keluar atau pergi dari Home Depot di jam berapa karena nggak ketangkep CCTV. Setelahnya polisi mulai wawancara keluarga, teman, dan orang-orang yang ada di sekitarnya pasangan Belinda dan David. Yang pertama, Peggy dan Mike Ruggiero, mereka bilang kalau di jam 16.35 mereka ngeliat mobil sedan lama yang melaju kenceng di sekitar lingkungan mereka. Dan waktu mereka lihat itu mobil dikendarai sama beberapa pemuda yang pakai topi.
baseball. Kemudian tetangga lain bilang kalau di jam 16.30 dirinya ngelihat Syaka yang lari di sekitar pagar dan menggonggong. Dan bener-bener pokoknya kalian harus ingat bagian apapun yang berhubungan sama Syaka. Kemudian tetangga ini juga bilang kalau dirinya nih ngelihat garasi rumah David yang kebuka. Yang itu tuh aneh banget karena garasi rumah David gak pernah kebuka selain untuk keluar atau masukin mobil. Saksi lain kemudian bilang kalau dirinya nih ngelihat David ada di sekitar persimpangan jalan rumah orang tuanya di jam 16.50 atau jam 5 sore, dan dia kemudian dengan jelas bilang kalau dirinya juga ngelihat Evan yang duduk di sampingnya David tanpa car seat. Orang ini dia juga kemudian jelasin dengan rinci ciri-ciri mobil yang dirinya lihat yang itu cocok dengan mobil yang pada hari itu David pakai. Kemudian waktu Brenda dimintain keterangan, disitulah dia mulai keluarin semua hal mengganjal dan hal yang ngeselin di hatinya tentang David. Yang David ini benar-benar ngerubah Belinda. Yang Belinda adalah orang yang punya prinsip, orang yang tegas, orang yang nggak terlalu peduli sama cinta dan cowok. Yang Belinda nih kalau untuk urusan cinta dan cowok dia kayak ya udah kamu cinta aku cinta kamu, kita berhubungan, tapi kalau kamu sakitin aku ya udah kita selesai. Yang semua itu berubah sejak dia berhubungan sama David. Dia jadi lebih pendiam, terus David nih yang mulai semena-mena sama Belinda, dan Brenda juga kemudian cerita tentang apa yang dirinya lihat terakhir kali waktu dia berkunjung ke rumahnya Belinda sama David. Pokoknya dia keluarin semua hal yang bener-bener dia nggak suka dari David. Tammy sama Quinton, orang yang paling tahu tentang kehidupan rumah tangga Belinda sama David, juga kemudian diinterview, dan situlah mereka kemudian keluarin semua hal mengganjal di hatinya mereka tentang David yang suka hina fisik Belinda, kemudian mereka yang berkonflik karena punya perbedaan tentang cara mengasuh Evan, kemudian Davidnya suka selingkuh, suka pergi ke bar, suka pergi ke klub striptease, dan di situ mereka juga bahkan bilang kalau David nggak suka Evan berhubungan sama keluarganya Belinda. Bahkan David yang sering hina keluarganya Belinda dengan sebut mereka sebagai redneck, white trash, bahkan hina fisik mereka yang bertubuh gemuk. Dan ada beberapa hal dari ceritanya Quinton sama Tammy yang itu tuh berbeda dengan apa yang David bilang, terutama tentang kesehariannya Belinda, dan ini bakalan aku jelasin lebih rinci nanti. Selanjutnya polisi juga interview penjaga penitipan anak tempat Evan dititipkan, dan disitu mereka kemudian bilang kalau pada hari itu Evan emang sakit, dia demam tinggi, makanya mereka nih heran kenapa bisa David ajak Evan jalan-jalan. Kemudian polisi juga mulai pertemukan Evan dengan psikiater anak. Kalau kalian ingat kasusnya Bonnie Haim, yang anaknya Bonnie ini kemudian kasih tahu ke psikiater tentang apa yang dirinya lihat dan dengar, yang walaupun dia ngomong sebenarnya tapi itu semua baru kebukti beberapa puluh tahun kemudian gitu kan. Dan Evan juga kemudian ngalamin hal serupa. Dia dipertemukan dengan psikiater, kali aja Evan ini ngelihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang traumatis, tapi ternyata Evan nggak mendengar atau melihat sesuatu yang traumatis. Makin jauh polisi menyelidiki kasusnya Belinda, disitulah mulai muncul nama Heather Scott, dan Heather kemudian mulai dipanggil ke kantor polisi untuk melakukan interview atau interogasi. Kemudian, selama awal-awal interogasi, Heather nih benar-benar tertutup. Dia hampir nggak mau ngomong apapun. Sampai akhirnya, petugas yang menginterogasi dia diganti dengan petugas yang berjenis kelamin perempuan. Dan disitulah akhirnya Heather mulai terbuka. Dia mulai banyak cerita. Awalnya, Heather bilang kalau dirinya sama David berhubungan cuma untuk senang-senang, bukan untuk serius. Dan Heather kemudian bilang kalau dirinya yakin David bukan pembunuhnya Belinda. Polisi kemudian tanya sama Heather, apa David pernah menyatakan cinta ke kamu? Dan disitu Heather kemudian bilang kalau pada tanggal 5 Januari dirinya bilang sama David kalau hubungan mereka nih nggak bisa diterusin, mereka seharusnya udah nggak berhubungan lagi karena David udah punya istri dan lagi sekarang istrinya lagi hamil. Jadi disitu Heather bilang kalau aku nih kasihan banget sama Belinda. Tapi 3 hari kemudian pada 8 Januari David samperin dirinya dan bilang sama Heather kalau aku cinta kamu. Yang di situ Heather kemudian bilang sama David kalau aku juga ngerasain hal yang sama. Jadi udah mereka lanjut berhubungan sejak saat itu. Polisi kemudian bilang sama Heather, ini kalau mungkin si David adalah pembunuhnya, kemungkinan motif dia melakukan pembunuhan ke Belinda adalah karena perselingkuhan. Dan disitu Heather nih malah seneng. Dia nih malah bangga banget. Dan dia malah bilang ke polisi di depannya kalau, jadi menurutmu David bunuh istrinya demi aku? Dia bener seneng banget pas ngomong kayak gitu. Kemudian semua omongan Heather pada hari itu kan direcord, kemudian dicatat, dan Heather, dia nih nggak tahu kalau ternyata semua omongannya tuh direcord. Nah, pas akhir-akhir dia kemudian tanya sama petugas polisi di depannya kalau apa semua omonganku yang tadi tuh dicatat, dan si petugas polisi bilang iya. Dan di situ Heather nih kayak bener-bener nggak nyangka kalau semua omongannya tuh dicatat. Dan
Pas akhir-akhir interview, Heather diminta untuk menandatangani surat yang menyatakan kalau apa yang terjadi sebelumnya, apa yang mereka omongin sebelumnya itu tuh emang bener-bener ada, emang bener-bener kejadian. Tapi di situ Heather nggak mau tanda tanganin itu surat pernyataan. Dan nantinya meskipun Heather tanda tanganin itu surat, tapi dia bakalan permasalahin ini di pengadilan nantinya. Polisi kemudian mulai cek emailnya Heather sama David, dan di hari polisi ngecek emailnya David, Heather nih kayaknya nggak tahu kalau itu hari emailnya David lagi diperiksa. Dia kemudian kirim pesan ke David, yang isinya, tolong pastiin kamu hapus semua hal di folder sampah, juga folder email terkirim. Dan aku nggak tahu gimana kelanjutannya dari ini. Entah polisi sempat tanya hal ini ke Heather tentang maksudnya apa, emang apa yang kalian berdua saling kirim gitu kan, sampai semua hal harus dihapus. Nah, karena di artikel yang aku cari atau dimanapun informasi yang aku cari tentang hal ini, benar-benar nggak ada updatean tentang apa polisi sempat tanya atau gimana. Terus polisi ini mulai panggil teman sekamarnya Heather, Tara. Dan di situ Tara kemudian cerita sama polisi kalau David nih hampir setiap hari datang ke apartemennya, dia kemudian habisin waktunya sama Heather di kamarnya Heather. Dan Tara juga kemudian cerita tentang David yang kasih hadiah Natal ke Heather, yaitu kalung. Dan David yang habisin weekend pertama pada tahun 1999 dengan Heather. Tara juga kemudian cerita tentang David yang menyatakan cintanya ke Heather. 15 Januari 1999, 4 hari setelah Belinda dibunuh, polisi kemudian mendapat keterangan dari anak-anak keluarga Robert yang rumahnya ada di belakang rumah Belinda dan David. Di situ mereka bilang kalau pada hari Belinda meninggal, mereka pulang sekolah sekitar jam 4:15 atau jam 4. Mereka kemudian kerjain PR sebentar dan nonton Dr. Dolittle di TV pakai DVD. Yang pada saat itulah mereka kemudian dengar suara tembakan. Jadi sedikit informasi kenapa anak-anak ini percaya dan langsung yakin kalau itu adalah suara tembakan. Karena masyarakat Katy, selain mereka suka banget sama football, mereka juga suka banget berburu. Dan anak-anak Katy, mereka nih udah diajarin berburu dari usia yang masih kecil banget. Bahkan di usia tertentu mereka nih udah punya senapan pribadi. Kayak keluarganya David dan saudara-saudaranya, mereka nih udah punya senapan mereka sendiri dari mereka SMP. Makanya anak-anak Robert ini kemudian yakin kalau apa yang mereka dengar itu emang adalah suara tembakan. Di situ mereka kemudian kasih tahu polisi tentang waktu atau adegan di Dr. Dolittle yang waktu itu mereka kemudian dengar suara tembakan. Dan dari situ polisi kemudian menyimpulkan kalau kemungkinan besar Belinda ditembak di jam 16:35. Dan keterangan tentang suara tembakan cuma datang dari anak-anak keluarga Robert, sementara tetangga-tetangga David sama Belinda lain yang waktu itu bahkan juga ada di sekitar rumahnya David dan Belinda, nggak ada satupun dari mereka yang dengar suara tembakan. Nah, masalahnya adalah polisi kan waktu itu curiga sama David. Mereka curiga kalau David yang ngebunuh Belinda. Tapi kalau sesuai dengan apa yang anak-anak keluarga Robert bilang, kan kemungkinan si Belinda ini dibunuh pada jam 16:35. Sementara David ada di Brookshire Brother jam 16:32 sampai jam 16:38. Yang itu artinya nggak mungkin David adalah pelakunya kalau berdasarkan keterangan anak-anak keluarga Robert. Dan disitulah kemudian mulai muncul nama kedua sebagai terduga pelaku pembunuhan Belinda, dan dia adalah Joe Sanders, tetangga sekaligus murid Belinda. Joe adalah seorang remaja 16 tahun yang dia ini suka bolos, ngerokok ganja, dan suka bikin pesta di rumah waktu orang tuanya lagi ada di luar kota. Kemudian, hubungan antara Joe sama Belinda bisa dibilang baik, tapi juga beberapa kali mereka terlibat konflik. Yang itu tuh sebenarnya bukan konflik yang gede sih, itu konflik kecil antar tetangga. Dan dua dari beberapa konflik yang pernah mereka alami, jadi Joe ini kan suka banget bikin pesta di rumah. Nah, pas malamnya dia bikin pesta, besok paginya halaman rumah Belinda tuh pasti penuh sama botol-botol bir. Dan di situ kemudian Belinda harus bersihin kekacauan yang dibikin sama teman-temannya Joe. Belinda kemudian kasih tahu ke orang tuanya Joe tentang apa yang anak mereka lakukan selama orang tuanya ada di luar kota. Yang dari hal itu orang tuanya Joe kemudian sita mobilnya Joe. Kemudian konflik kedua, Joe sama teman-temannya pernah nggak sengaja ngerusak hiasan Natal Belinda. Tapi itu konflik juga nggak terlalu berlarut-larut karena Joe sama teman-temannya kemudian langsung benerin hiasan Natal rumahnya Belinda. Tetangga rumah Joe kemudian bilang kalau Joe adalah anak yang baik, yang sopan, yang dia nih suka banget sama anak kecil yang tinggal di sekitar rumahnya. Dan Belinda, dia nih juga suka banget sama Joe karena Joe bener-bener nyenengin. Jadi meskipun
Belinda sama Joe pernah berkonflik itu tuh bukan sesuatu yang gede banget. Terus Joe kan diwawancara tuh sama polisi dan kemudian dia ditanya, kamu di mana pas hari dan waktu kejadian Belinda meninggal? Joe kemudian bilang kalau dirinya ada di sekolah, yang itu terbukti bohong karena pada hari itu Joe bolos sekolah. Nah, akhirnya kan ketahuan tuh kalau Joe bohong. Dan disitu Joe kemudian akhirnya bilang kalau, iya waktu itu aku bolos sama teman-temanku dan kita ngerokok ganja. Joe kemudian juga cerita kalau 1 minggu sebelum Belinda dibunuh, dirinya nih ambil senapan ayahnya, senapan kaliber 12, dan itu diambil tanpa izin. Yang itu senapan kemudian dia titipin ke temennya. Dan temennya ini setuju untuk simpen senapan ayahnya Joe. Kemudian selain Joe, teman-temannya juga diinterview dan mereka semua juga kemudian diambil sidik jarinya untuk dicari tahu apakah sidik jari mereka ditemukan di rumah Belinda dan David, yang hasilnya nggak ada satupun sidik jari mereka yang ada di rumah Belinda juga David. Polisi kemudian menggeledah rumah Joe dan juga rumah teman-temannya Joe, dan waktu itu orang tua Joe juga orang tua teman-teman Joe bener-bener kooperatif banget. Mereka biarin polisi untuk masuk dan menggeledah rumah mereka. Dan di situ polisi kemudian sita semua senjata yang dimiliki oleh orang tua Joe dan orang tua teman-teman Joe untuk dilakukan tes forensik. Hasilnya adalah polisi sama sekali nggak menemukan hal-hal yang mencurigakan di rumah Joe ataupun rumah teman-temannya. Dan untuk senjata, nggak ada satupun dari senjata-senjata itu yang memiliki darah atau bagian otak Belinda. Juga nggak ada satupun dari senjata-senjata itu yang ada serpihan kaca dari pintu belakang rumah Belinda dan David. Kemudian yang paling penting, peluru yang dimiliki oleh ayahnya Joe beda dengan peluru yang ditembakkan ke kepalanya Belinda. Dan meskipun jenis senapan yang dimiliki oleh orang tua Joe kemungkinan besar sama dengan jenis senapan yang ditembakkan si pelaku ke kepala Belinda, tapi senapan yang dimiliki oleh ayahnya Joe bukan senjata pembunuhan. Joe sama teman-temannya kemudian menjalani tes poligraf, yang bahkan Joe ini harus menjalani tes poligraf sebanyak 3 kali, yang ketiga-tiganya gagal. Termasuk waktu Joe ditanya, apa kamu membunuh Belinda? Yang disitu waktu Joe jawab enggak, hasilnya adalah bohong. Kemudian waktu polisi mau melakukan tes poligraf untuk yang keempat kalinya ke Joe, disitu orang tuanya Joe nggak izinin karena menurut mereka apa yang Joe alami sejauh itu bener-bener buat mentalnya hancur. Dan di situ polisi kemudian mikir kalau kemungkinan Joe gagal menjalani tes poligraf karena sebelum melakukan tes poligraf dia ngerokok ganja, yang itu kemudian ngebuat Joe punya pikiran aneh-aneh, pikirannya udah kemana-mana duluan, dan itu alasannya kenapa dia gagal tes poligraf. Terus karena semua pemeriksaan ke Joe sama teman-temannya nggak menghasilkan apapun termasuk motif, akhirnya polisi balik lagi ke David. Karena tentu aja kalau emang David membunuhnya, dia punya motif karena dia melakukan perselingkuhan. Kemudian ada sisa residu tembak di tangannya David meskipun dalam tingkatan yang rendah. Dan sebelum Belinda sampai rumah, David udah ada di rumah selama 3 jam. Yang itu artinya David punya banyak waktu untuk mempersiapkan apapun untuk bunuh Belinda selama dirinya ada di rumah. Dan yang paling aneh tentang David adalah timeline dia dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi dari rumah, kemudian Brookshire Brothers, kemudian ke Home Depot. Semua waktu yang David lalui itu aneh, yang ini bakalan aku jelasin nanti. Selanjutnya, hasil otopsi dan investigasi keluar yang menyatakan 1. Belinda meninggal karena ditembak menggunakan senapan kaliber 12 di bagian belakang kepalanya dan Belinda meninggal seketika. 2. Ada sisa bubuk mesu di luka Belinda, yang artinya moncong senapan nempel di kepala Belinda waktu ditembakkan. Dan udah pasti senjata pembunuhan punya darah juga bagian otak Belinda. Makanya waktu senjata ayahnya Joe, waktu senapan ayahnya Joe kaliber 12 itu diperiksa dan ternyata di situ nggak ditemukan darah atau bagian otak Belinda, polisi langsung bilang kalau itu bukan senjata pembunuhan. Kemudian yang ketiga, aku nih nggak tahu bedanya cangkang peluru sama selongsong peluru. Aku udah cari di Google tapi aku tetap nggak ngerti. Dan aku juga nggak tahu susunan katanya yang tepat gimana. Tapi kali aja ada dari kalian yang ngerti gitu kan. Nah, kalau diartikan dari artikel yang aku baca, kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, susunan katanya tuh jadi cangkang yang digunakan adalah peluru ganda yang diisi ulang untuk dipakai berburu. Aku masih nggak ngerti ini maksudnya gimana, susunan katanya yang benar gimana. Jadi mungkin ada dari kalian yang lebih paham tentang senjata, tolong komen di bawah dan perbaiki kalimat ini. Kemudian yang keempat, selongsong peluru nggak ditemukan di TKP. Yang kelima, Belinda ditembak dalam keadaan berlutut, jadi kemungkinan besar dia memohon untuk hidupnya ke si pembunuh.
Yang keenam, waktu kematian Belinda nggak bisa dipastikan, makanya keterangan dari anak-anak keluarga Robert adalah satu-satunya kemungkinan waktu Belinda meninggal. 7. Anak kedua Belinda dan David meninggal di dalam perut Belinda dan dia memiliki berat sekitar 2,7 kilo dengan panjang 45 cm. 8. Otak dan darah Belinda bukan cuma berceceran di lantai, tapi juga nyipratin baju-baju Belinda sama David yang ada di lemari. Dan pihak yang melakukan otopsi yakin kalau darah dan bagian otak Belinda pasti nempel di baju si pembunuh. 9. Baju Belinda sama David yang ada di walk-in closet ditata sedemikian rupa sama si pembunuh, makanya cipratannya kebanyakan ke baju-baju mereka dan bukan ke hal-hal lain. Tapi anehnya ada satu celana yang itu tuh kayaknya baru digantung setelah si pembunuh melakukan pembunuhan ke Belinda. Jadi, misal ini walk-in closet, Belinda ada di sini dan dibunuh di sini. Ini baju-baju lainnya nih kayak digantung gini loh. Jadi di sini nih dibiarin kosong. Nah, terus waktu ditembak, ini kan darahnya kan ada di sekitar baju-baju yang di sini kan. Nah, tapi kemudian ada satu celana yang digantung di bagian sini yang ini celana bersih, nggak ada darahnya Belinda sama sekali. Jadi kemudian di situ kayak kenapa itu celana digantung di situ, maksudnya si pembunuh itu apa gitu kan. 10. Kemungkinan Belinda digiring ke dalam walk-in closet karena itu adalah tempat paling sepi yang nggak ada jendela di sana, dan makanya orang-orang yang ada di luar kemungkinan besar nggak bakalan dengar suara apapun. Kemudian telepon nirkabel di dekat tubuh Belinda kemungkinan sengaja diletakkan oleh pelaku karena posisinya yang aneh. Selanjutnya hasil dari pemeriksaan sepatunya David keluar yang hasilnya nggak ditemukan pecahan kaca atau darah Belinda di sepatu David. Sementara untuk bajunya belum selesai diperiksa. Jadi awalnya semua orang kan mikir kalau apa yang terjadi sama Belinda karena kasus perampokan yang salah, yang ada perampok masuk ke rumahnya Belinda, kemudian mereka ketemu sama Belinda dan di situ mereka kemudian bunuh Belinda. Tapi kemudian banyak orang yang nggak percaya kalau motifnya adalah itu karena makin lama muncul banyak banget keanehan yang justru makin memojokkan posisinya David. Yang pertama, waktu polisi melakukan pemeriksaan di rumahnya David, semua laci di dalam rumah dalam keadaan kebuka dan bagian dalamnya juga diacak. Itu cukup untuk membuat orang mikir kalau itu pasti ulahnya si perampok, pasti apa yang terjadi sama Belinda adalah kasus perampokan. Tapi anehnya nggak ada satu barang pun di rumah David yang hilang. Kalau itu emang perampokan, kenapa dompetnya Belinda yang ada di lantai nggak diambil? Atau kalau emang mereka nggak butuh dompetnya, kenapa isi di dalam dompetnya Belinda masih lengkap? Uangnya ada, ATM ada, kartu kredit ada. Kemudian di kamar Belinda, tempat Belinda dibunuh, ada kotak perhiasan dalam keadaan kebuka dan bagian dalamnya tuh masih lengkap. Perhiasannya Belinda sama David di dalam itu kotak masih lengkap. Juga Belinda dibunuh dalam keadaan dia pakai perhiasan, ada kalung, gelang, cincin, anting. Kenapa semua itu nggak diambil? Kenapa justru mereka ngebuat seolah-olah mereka mau mencuri sesuatu dengan pindahin TV di rumah David, yang itu TV kayak mereka geret, mereka seret dari tempat yang biasanya David sama Belinda taruh. Kemudian entah siapapun itu yang tarik TV, kemudian kayak taruh begitu aja itu TV di lantai, yang kayak seolah-olah mereka batal untuk nyuri. Kenapa mereka kalau emang datang untuk mencuri harus mencuri sesuatu yang berat dan besar kayak TV, padahal di sekitar mereka ada perhiasan berserakan, juga ada dompetnya Belinda. Kenapa mereka ambil sesuatu yang berat, sesuatu yang besar, padahal di samping mereka ada sesuatu yang lebih ringan untuk dicuri, ya kan? Dan waktu David ditanya juga nggak ada satupun barang di rumahnya yang hilang. Kemudian yang kedua, semua kejadian itu terjadi di sore hari. Anehnya adalah lokasi tempat David dan Belinda tinggal terkenal sebagai lokasi yang para penghuninya nggak ada di siang hari karena anak-anak pergi sekolah, kemudian para orang tua pergi bekerja. Sementara di sore hari semua orang udah pulang, anak-anak pulang sekolah, para orang tua pulang dari tempat kerja. Jadi kalau itu emang perampokan, kenapa para perampok melakukan aksinya di sore hari, bukan di siang hari pas lagi nggak ada orang? Kemudian yang ketiga, alasan yang paling mencolok untuk bilang itu adalah kasus pembobolan ataupun kasus perampokan karena pintu belakang rumah David yang rusak. Gagang pintu dirusak, kemudian kaca pintu juga dihancurin. Anehnya adalah serpihan kaca pintu yang hancur nggak ada di tempat yang seharusnya. Jadi, misal ini pintunya David, ini pintu dalam keadaan ketutup ya. Terus ini pintu dalam keadaan kebuka. Oke? Jadi, kalau misalkan ini pintu dalam keadaan tertutup, terus ada orang yang nyoba masuk,
dia pecahin kaca pintu rumahnya David. Harusnya serpihan kaca itu kan ada di sebelah sini. Tapi itu tuh nggak ada di sini serpihan kacanya. Justru serpihan kaca ada di balik pintu kalau pintu dibuka. Jadi serpihan kaca tuh ada di sebelah sini. Aneh nggak? Terus polisi di situ mikir, apa mungkin awalnya serpihan kaca tuh ada di sebelah sini, tapi sama si pencuri atau siapapun itu digeser ke sini, entah itu disapu atau diapain gitu kan lah ya. Nah, tapi waktu polisi melakukan pemeriksaan di area sini sama sekali nggak ada serpihan kaca. Jadi udah pasti itu kaca dipecahin waktu pintu dalam keadaan terbuka, dan maling macam apa yang rusak pintu dalam keadaan terbuka? Coba. Makanya dari situ kemudian banyak banget kecurigaan kalau apa yang terjadi sama Belinda bukan kasus perampokan yang salah. Dan selain itu masih banyak alasan-alasan lainnya. Yang pertama adalah Evan. Jadi David ini kan sayang banget sama Evan, dia protektif banget sama Evan, dia bahkan membesarkan Evan dengan cara yang spesial gitu kan. Dan hampir nggak mungkin untuk orang tua yang sayang banget sama anaknya melakukan sesuatu yang bakal membahayakan anaknya. Dan David hari itu melakukan 3 hal yang aneh. Yang pertama tentu aja dia mandiin Evan padahal waktu itu Evan sakit. Yang kedua, dia ajak Evan jalan-jalan padahal waktu itu Evan sakit. Dan dia juga bawa Evan pakai mobilnya tanpa car seat, dan dia dudukin Evan di sampingnya, bukan di kursi belakang. Kemudian tentang car seat, polisi kan cek mobilnya David tuh, dan disitu kan emang nggak ada car seat. Polisi kemudian tanya dong sama David, apa kamu bawa Evan tanpa car seat? Dan disitu David kemudian bilang kalau aku bawa Evan pakai car seat kok, tapi aku nggak ngerti kenapa waktu kalian periksa itu mobil nggak ada car seat di situ. Padahal kayak yang kita tahu, tetangganya David bilang kalau dirinya ngelihat David datang pakai mobil dan Evan duduk di sampingnya tanpa car seat. Juga ada saksi mata yang bilang kalau dirinya ngelihat David di sekitar area rumah orang tuanya dengan mobil truknya, dengan Evan di sampingnya tanpa duduk di car seat. Kemudian masih tentang car seat, Belinda adalah seorang ibu yang benar-benar teliti dan benar-benar perhatiin keselamatannya Evan. Nggak mungkin Belinda biarin Evan keluar naik mobil tanpa car seat dan duduk di samping supir. Jadi anehnya hari itu adalah gimana bisa David ngelewatin Belinda bawa Evan yang lagi sakit tanpa car seat dan duduk di samping supir. Kemudian yang kedua adalah Tammy. Aku tadi sempat bilang kalau banyak banget omongannya Tammy yang berbeda dengan omongannya David. Jadi menurut Tammy, Belinda ini punya beberapa kebiasaan tiap kali dia datang dari suatu tempat. Jadi abis dia entah datang dari mana, Belinda nih selalu langsung taruh dompet sama satu set kuncinya di nampan khusus yang ada di meja dapur, dan dia kemudian bakalan lepasin sepatunya, dan setelahnya barulah Belinda ngelakuin hal-hal lain, entah ganti baju atau duduk-duduk. Dan anehnya hari itu kenapa bisa dompetnya Belinda ditemuin di lantai, satu set kuncinya Belinda ditemuin di antara anak tangga, dan Belinda meninggal dengan masih pakai sepatu. Jadi kemungkinannya pada hari itu Belinda belum sempat melakukan kebiasaannya karena dia udah keburu disergap. Makanya dompetnya ada di lantai, satu set kuncinya ada di antara anak tangga, dan dirinya juga ditemukan dalam keadaan masih pakai sepatu waktu meninggal. Dan kalau benar Belinda disergap waktu dirinya baru aja masuk rumah, itu kemudian ngejawab pertanyaan tentang gimana bisa David ngelewatin Belinda bawa Evan yang lagi sakit tanpa car seat dan duduk di samping supir. Dan semua alasan itu kemudian buat aku mikir kalau pelakunya adalah David, karena nggak mungkin Belinda dibunuh setelah David keluar. Karena kalau Belinda dibunuh setelah David keluar, udah pasti Belinda masih punya waktu untuk taruh kunci dan dompetnya di tempat biasa. Dia juga masih punya waktu untuk lepasin sepatunya. Sementara kayak yang kita tahu, waktu Belinda ditemukan meninggal, dia belum sempat ngelakuin semua kebiasaannya itu. Dan David waktu dia ditanya kenapa bisa dompet sama kuncinya Belinda nggak ditaruh di tempat biasa, dan David dia jawab dengan, ya kali aja Belinda pengen taruh di tempat lain yang bukan kebiasaannya. Dan kayak gila aja, sekalipun Belinda pengen taruh di tempat lain selain kebiasaannya, nggak mungkin itu kunci dia taruh begitu aja di antara anak tangga. Kayak gila aja, nggak mungkin. Apalagi di situ dia punya anak. Dan Evan pasti naik turun main-main gitu kan, nggak mungkin lah dia taruh hal-hal yang keras, hal-hal yang tajam. Ya nggak begitu tajam sih, tapi kan itu keras. Kali aja nanti Evan kalau main di tangga kenapa-kenapa gitu kan, kayak nggak mungkin aja. Pokoknya kalau Belinda pun taruh kunci atau dompetnya di tempat yang nggak biasa, nggak mungkin banget dia taruh di lantai atau di antara anak tangga, ya kan. Kemudian yang ketiga adalah Shaka, kayak yang udah aku bilang dari awal sampai bosen dengernya. Kalau kalian harus ingat bagian hal tentang Shaka,
Dan meskipun bakalan aku ingetin lagi sih tentang ini. Jadi, Shaka kan adalah anjing yang galak banget. Dia bakalan serang siapapun kecuali pemiliknya karena dia emang dilatih untuk menyerang siapapun kecuali pemiliknya. Yang bahkan beberapa anggota keluarga David sama Belinda pernah diserang sama Shaka. Kemudian tetangga rumah mereka nggak ada yang berani lewat rumah mereka kecuali Shaka bener-bener dirantai dan ada di dalam pagar belakang rumah mereka. Bahkan di hari kematian Belinda pun polisi nggak bisa untuk ngelewatin Shaka, makanya mereka berniat untuk tembak Shaka. Jadi, waktu itu semua orang bertanya-tanya gitu kan, gimana bisa perampok atau siapapun ini ngelewatin Shaka dengan amannya? Gimana bisa dia keluar masuk rumah keluarga Temple dan ngelewatin Shaka begitu aja? Apalagi ada seorang tetangga yang bersaksi kalau dirinya lihat Shaka ada di luar pagar. Jadi, siapapun orang itu yang coba masuk lewat pintu belakang rumah Belinda udah pasti berhadapan sama Shaka. Jadi, gimana bisa dia ngelewatin Shaka dengan aman? Dan misal pun si perampok ini datang berkelompok, dia pasti berhadapan sama Shaka. Dan satu-satunya cara dia untuk bisa keluar masuk rumah Belinda dengan aman ngelewatin Shaka adalah dengan melukai Shaka. Tapi pada hari itu, Shaka nggak terluka sama sekali. Itu semua kemudian ngebuat orang-orang pada bertanya-tanya gitu kan, siapa yang bisa ngelewatin Shaka dengan aman? Dan jawabannya nggak ada. Nggak ada yang bisa ngelewatin Shaka kecuali pemiliknya sendiri. Makanya semua orang waktu itu bener-bener curiga banget sama David. Karena cuma David dan Belinda yang bisa ngelewatin Shaka dengan aman. Kemudian yang keempat adalah waktu. Jadi waktu yang David habisin dari satu tempat ke tempat lainnya itu tuh bener-bener aneh. Jarak yang harusnya David habiskan dari rumah ke Brookshire Brothers adalah 10-12 menit. Tapi gimana bisa David yang mengaku dia keluar dari rumah di jam 4 lewat dikit baru sampai di Brookshire Brothers jam setengah 5 sore. Oke lah, dia pakai alasan dia pergi ke Taman A dan dia ada di sana selama beberapa waktu yang pendek bareng sama Evan. Dan kalau emang dia ada di sana sampai 10-15 menit itu mungkin cocok untuk baru sampai di Brookshire Brothers jam setengah 5. Tapi masalahnya, kenapa nggak ada satu orang pun di tempat dan waktu yang sama dengan David yang ngeliat David? Kenapa nggak ada satu orang pun di Taman A yang juga ada di waktu yang sama dengan David? Nggak ada satupun yang lihat David, Evan, atau mobil mereka. Itu semua kemudian membuat orang-orang kayak, gimana kalau kenyataannya David nggak pernah pergi ke Taman A? Gimana kalau kenyataannya pada saat itu David emang adalah pembunuh Belinda, yang dia nih bunuh Belinda waktu Belinda baru sampai, dan dia kemudian melakukan atau dia ngebersihin apapun di TKP, dia ngebersihin apapun di rumahnya. Makanya dia nggak mungkin keluar dari rumah di jam 4 lewat dikit. Yang itu kemudian ngebuat dirinya baru sampai di Brookshire Brothers jam setengah 5. Karena dia kemungkinan besar keluar dari rumah di jam 4 lewat 15 atau jam 4 lewat 20 untuk bersihin kekacauan apapun yang dia buat di TKP setelah dirinya bunuh Belinda. Kemudian hal aneh lainnya adalah jarak dari Brookshire Brothers ke Home Depot adalah 10-20 menit. Tapi David habisin waktu dari Brookshire Brothers ke Home Depot selama lebih dari setengah jam. Waktu David ditanya kenapa dia habisin waktu selama itu, dirinya bilang waktu itu dirinya kejebak macet. Dan masalahnya adalah waktu itu CCTV nggak kayak sekarang yang ada di mana-mana. Jadi nggak ada yang bisa mendukung atau membantah omongannya David itu. Kecuali kesaksian dari seseorang yang ngelihat David di sekitar rumah orang tuanya di jam 5 sore. Yang itu kemudian membuat orang-orang berpikir, mungkin aja dari Brookshire Brothers, David bukannya langsung pergi ke Home Depot, tapi dia masih mampir ke area sekitar rumah orang tuanya. Baru kemudian dia pergi ke Home Depot. Dan pertanyaannya adalah, ngapain David di sekitar rumah orang tuanya? Ternyata di area belakang rumah orang tua David ada lahan luas yang biasa dipakai untuk berburu. Dan kalau David emang pergi ke sana untuk itu, kemungkinan dia buang alat atau bukti pembunuhan di area tersebut. Polisi yang curiga kemudian melakukan pemeriksaan di area tersebut, tapi mereka nggak menemukan apapun. Dan itu udah diprediksi sama orang-orang. Karena David tinggal dan tumbuh di lingkungan itu, yang tentunya dia tahu gimana cara menyembunyikan sesuatu di itu tempat tanpa bisa ketahuan oleh siapapun. Yang kelima adalah perhiasan. Jadi awalnya David kan bilang kalau dirinya sama sekali nggak kehilangan barang apapun, semua barang berharganya lengkap. Tapi beberapa hari setelah David melakukan interview ke polisi, dia pergi ke tempat asuransi untuk melaporkan kalau 10 perhiasannya hilang. Yang diantaranya adalah 3 pasang anting, 2 kalung, dan 2 jam tangan. Dan
David nggak melaporkan hal ini ke polisi. Jadi polisi kemudian baru tahu tentang hal ini dari pihak asuransi. David kemudian ditanyakan sama polisi, kenapa kamu nggak kasih tahu kita kalau ada barang-barang yang hilang? Dan di situ David bilang kalau itu adalah perhiasan ibuku yang dikasih ke Belinda dan aku nggak terlalu perhatiin sampai baru-baru ini. Kepolisian kemudian kirim foto-foto dari perhiasan yang David laporin hilang itu ke tempat pegadaian. Kali aja itu perhiasan dijual di tempat pegadaian itu, tapi ternyata gak ada sama sekali. Dan dari semua hal itu bener-bener semua orang curiga banget sama David. Karena kalau dilihat dari semua hal itu bener-bener gak mungkin apa yang terjadi sama Belinda awalnya adalah kasus perampokan. Dan David dia kan makin dicurigain tuh. Akhirnya polisi kembali interview dia lebih dalam dan di situ David mulai nunjukin sifat agresif, dia mulai kesel banget, dan di situ tiap kali dia ngejawab omongan detektif, dia nggak pernah ngeliat mata mereka, dia juga selalu kayak meragukan jawabannya sendiri, dan David gemeteran. Kita balik dikit ke hari waktu Belinda dimakamkan. Jadi, pemakaman Belinda diadakan, atau upacara pemakaman Belinda diadakan di rumah keluarga David. Dan David sama Evan sejak hari Belinda meninggal, mereka terus tinggal di rumah orang tuanya David sampai 2 tahun ke depan. Dan David, dia sama sekali nggak pernah balik ke rumah yang pernah dia tinggalin sama Belinda. Kemudian, selama waktu itu, orang tuanya Belinda nih tetap ngeliat David sebagai sosok menantu yang baik, yang penyayang, yang cinta banget sama anak mereka. Mereka benar-benar nggak tahu apapun tentang keadaan rumah tangga anak mereka. Sampai akhirnya teman-temannya Belinda kasih tahu orang tuanya Belinda yang sebenarnya kalau selama menikah dengan David, Belinda nih banyak tertekannya, kalau Belinda nih kangen banget sama orang tuanya, kalau Belinda pengen pulang tapi David nggak izinin, dan satu-satunya yang bisa Belinda lakuin cuma telepon mereka tiap akhir pekan gitu kan. Brenda, dia juga kemudian ceritain semuanya ke orang tuanya, terutama tentang apa yang dirinya lihat terakhir kali waktu berkunjung ke rumah David dan Belinda. Dan di situ orang tuanya Belinda kemudian tentu aja sedih banget. Mereka kayak, kok bisa gitu, kok mereka menyayangkan apa yang terjadi di rumah tangga anak mereka, dan mereka juga menyesal karena selama ini yang mereka pikir adalah Belinda sengaja menjauh dari mereka. Tapi ternyata kenyataannya itu semua karena David. Kemudian di upacara kematian Belinda, pengacaranya David datang dan dia adalah Paul Looney, dan selama acara berlangsung dia duduk di sampingnya David. Kemudian, waktu orang tuanya Belinda kasih speech di depan, David sama Paul ngebisikin sesuatu yang kayaknya tuh penting banget. Setelah orang tuanya Belinda selesai kasih speech, Paul kemudian maju. Dan dia ngomong kalau kami percaya dalam beberapa hari ke depan David bakalan ditangkap dan kalian harus mendukung David. Coba, dia ngomong begitu di hari pemakaman seseorang. Pantes nggak? Dia ngomong begitu di pemakaman seseorang yang dibunuh. Pantes nggak? Dan itu belum selesai, karena untuk selanjutnya Paul bilang kalau investigasi benar-benar berjalan di luar kendali dan mereka mencoba untuk menginterview Evan. Jadi tolong kalian mendukung kami untuk menolak biar Evan nggak diinterview. Itu belum seberapa. Jadi David dia kemudian deketin Brenda dan dia bilang sama Brenda kalau aku punya selingkuhan dan weekend pertama tahun baru aku nggak pergi untuk berburu. Tai nggak? Tai nggak mereka berdua tuh bener-bener kayak nggak tahu tempat banget gitu kan. Nggak sampai di situ, Quinton sama Tammy kan juga datang tuh ke pemakamannya Belinda. Dan David kemudian deketin Quinton. Tahu nggak apa yang David bilang ke Quinton? Gimana kabarnya Heather? Dia tanya kabar selingkuhannya di hari pemakaman istrinya. Coba gila nggak? Dan si David, dia kemudian titip pesan ke Heather lewat Quinton. Yang isinya, tolong sampaikan ke Heather kalau aku minta maaf karena dia keseret ke kasus ini. Itu istri sama calon anakmu meninggal dan kamu masih sempat-sempatnya pikirin selingkuhanmu. Gila nggak? Kemudian setelah Belinda dimakamkan, David mulai kencan sama Heather secara terbuka. Bahkan David tanpa tahu malu dia habisin Valentine dengan Heather dan dia mulai kenalin Heather ke Evan. Kemudian waktu itu hampir semua orang gak suka dengan hubungannya David dan Heather, termasuk orang tuanya David. Meskipun akhirnya orang tuanya David secara perlahan akhirnya mereka menerima kehadirannya Heather. Karena balik lagi, Heather adalah pilihan
putra kesayangan mereka. Dan apapun pilihan David, orang tuanya selalu dukung. Kemudian Becky Temple, ipar sekaligus keluarga yang paling dekat sama Belinda waktu itu, dia dengan jelas bilang kalau dirinya percaya banget kalau David adalah pembunuh Belinda, dan secara terang-terangan dirinya kemudian bilang kalau dirinya sama sekali nggak suka sama Heather. Dan meskipun pada waktu itu orang tuanya David udah menerima kehadiran Heather, tapi Becky dan suaminya, yaitu Kevin, mereka masih belum menerima kehadiran Heather, dan mereka masih tetap ngomong dengan jelas kalau mereka sama sekali nggak suka dengan Heather. Dan karena hal ini, selama beberapa bulan mereka diem-dieman sama David. Kemudian setelah pemakaman Belinda, David benar-benar mulai ngejauhin Evan dari keluarganya Belinda, termasuk dari orang tuanya Belinda. Dan di situ dia justru makin berusaha untuk mendekatkan hubungan Evan dengan Heather, sampai akhirnya suatu hari Evan panggil Heather dengan sebutan Mami. Yang di situ benar-benar Heather senang banget, dia bahkan banggain itu ke teman-temannya. Sementara orang tuanya Belinda, mereka kemudian bergabung dengan organisasi para orang tua yang juga kehilangan anaknya karena dibunuh. Dan waktu mereka cerita tentang kisahnya mereka yang kehilangan Belinda dan calon cucu mereka, di situ mereka dapat dukungan yang banyak banget, terutama setelah apa yang terjadi yang mereka nih dipisahin dari Evan dan nggak bisa berhubungan sama sekali dengan Evan. Meskipun mata semua orang tertuju ke David dan bilang kalau David adalah pembunuhnya Belinda, tapi saat itu nggak bisa mengabaikan fakta kalau memang nggak ada senjata pembunuhan, saksi, bahkan bukti yang bisa membawa kasus ini ke pengadilan. Makanya kemudian diadakan pengadilan grand jury. Dan para juri ini bakalan dikasih dengar keterangan orang-orang di sekitar Belinda sama David. Mereka juga kemudian dikasih akses untuk memeriksa dokumen terkait kasusnya Belinda. Dan nantinya mereka yang bakalan menentukan apakah kasus ini layak dibawa ke pengadilan atau enggak. Kemudian selama waktu ini, semua orang dipanggil untuk dimintain keterangan. Semua orang di sekitar David sama Belinda dimintain keterangan. Dan aku nggak tahu apakah pengadilan grand jury ini sifatnya tertutup atau umum. Tapi yang jelas setelah Quinten sama Tammy kasih keterangan, David mulai ganggu hidup mereka. Awalnya, setelah Tammy sama Quinten kasih keterangan, David telepon mereka dan yang angkat adalah Tammy. Di situ, David kemudian tanya sama Tammy, apa yang kamu kasih tahu ke juri tadi? Dan Tammy bilang kalau aku nggak bisa kasih tahu. Dan di situ, Tammy kemudian kasih teleponnya ke Quinten. David tanya hal yang sama dan jawabannya Quinten adalah, aku jawab yang sejujurnya. Dan di situ, David kemudian bilang sama Quinten untuk tutup mulutmu. Selanjutnya David mulai buntutin mereka berdua tiap kali keluar, sampai akhirnya Quinten bener-bener capek dan kesel banget diikutin sama David. Akhirnya dia pinggirin mobilnya dan kemudian turun dari mobil, dan di situ dia kemudian langsung berhadapan sama David kayak tanya, kamu nih maunya apa gitu kan. Dan David lagi-lagi dia tanya, apa yang kamu kasih tahu ke grand jury? Dan lagi-lagi di situ Quinten bilang kalau aku jawab yang sebenarnya. Dan David lagi-lagi bilang untuk tutup mulutmu. Kemudian hasil dari persidangan grand jury itu menyatakan kalau David memang terbukti melakukan perselingkuhan. Tapi untuk bawa kasus ini ke pengadilan dan jadiin David sebagai pembunuhnya Belinda sangat lemah. Kemudian untuk selanjutnya kasus Belinda jadi kasus cold case karena nggak ada bukti atau kesaksian tambahan. Jadi David meskipun banyak orang yang masih curiga sama dirinya, tapi dia tetap menjalani hidup kayak biasa-biasa aja, hidup kayak damai-damai aja, nggak ada masalah apapun. Kemudian 2 tahun setelah Belinda meninggal, pada Juni 2001, David sama Heather menikah. 2 minggu sebelum David sama Heather menikah, David jual rumah yang dulunya dia tinggalin bareng sama Belinda, dan dia mulai sesumbar ke teman-temannya tentang harga jual itu rumah yang nominalnya gede banget. Dan hasil dari penjualan itu rumah kemudian dia beliin rumah yang sekarang dia tinggalin bareng sama Heather, dan rumah itu rumah yang lebih mewah dari rumah yang sebelumnya. Kemudian setelah menikah, Evan tinggal sama David dan Heather, dan di situ Evan bener-bener deket banget sama Heather. Dia bener-bener anggap Heather sebagai ibunya. Dan dari pernikahannya David sama Heather nggak dikaruniai anak. Beberapa orang bilang itu karena Heather emang nggak mau punya anak dari David, karena dia tahu David adalah pembunuhnya Belinda dan dia nggak mau punya anak dari seorang pembunuh. Tapi kayak yang kita tahu di awal, David udah ngelakuin vasektomi, jadi kemungkinan dia nggak bisa punya anak lagi.
24 Desember 2002 muncul kasus Laci Peterson yang dia nih meninggal karena dibunuh dan waktu itu dia lagi hamil 8 bulan. Kasus ini kemudian jadi perhatian masyarakat dan buat semua orang inget lagi tentang kasus Belinda yang sampai tahun itu belum ada kelanjutannya. Ayah Belinda kemudian menulis surat untuk Jaksa Distrik Harris County Chuck Rosenthal yang di situ dirinya kemudian kasih tahu tentang gimana kasus anaknya yang jadi cold case yang diabaikan dan gak ditangani dengan seharusnya. Di situ ayahnya Belinda juga kemudian bilang kalau dirinya bakalan mempublikasikan kasus anaknya ini seandainya ini kasus masih gak ditangani dengan baik. Chuck Rosenthal kemudian kirim email tentang kasus ini ke salah satu jaksanya yaitu Kelly Ziegler dan di situ Kelly kemudian setuju untuk menangani kasusnya Belinda. Kemudian kalau kalian ingat bajunya David yang disita pada malam Belinda meninggal, nah itu tuh hasilnya baru keluar 5 tahun setelahnya. Coba bayangin. Diperiksa dari tahun 1999 dan baru keluar pada tahun 2004. Dan meskipun telat, tapi hasilnya menyatakan kalau sisa residu tembak yang ada di bajunya David serasi dengan sisa residu tembak yang ada di bajunya Belinda. Dan hal ini kemudian benar-benar dimanfaatin sama Kelly. Kemudian, David ditangkap pada 30 November 2004 dengan tuduhan sebagai pembunuh Belinda. Tapi dia kemudian dibebaskan setelah membayar jaminan sebesar $30.000. Dan orang tua David mereka kemudian langsung menyewa pengacara terkenal yaitu Dick Dickerin. Sedikit ngomongin tentang Kelly Ziegler yang mewakili keluarga Belinda dan Dick Dickerin yang mewakili keluarga David. Mereka berdua, Kelly sama Dick, sama-sama orang yang terkenal di bidangnya masing-masing. Kelly adalah jaksa yang bukan cuma terkenal di Texas, tapi di seluruh Amerika. Karena waktu itu, dia udah bikin 19 dari 20 kasus hukuman mati yang dia tangani berhasil. Dia juga punya program TV tentang cold case, yang itu bikin namanya makin naik. Tapi di sisi lain, dia juga kemudian dijuluki sebagai drama queen karena jadiin kasus kliennya sebagai publisitas diri. Sementara Dick, dia juga terkenal banget karena hampir nggak pernah gagal di kasus yang dirinya tanganin. Kalau kalian tahu kasusnya Robert Durst, yang meskipun dia udah terbukti melakukan mutilasi, tapi dia dibebaskan. Nah, si Dick ini pengacaranya yang berhasil bebasin Robert. Makanya waktu Kelly sama Dick akhirnya berhadapan untuk kasusnya Belinda, dan hubungan mereka terkenal nggak baik banget. Di situ semua orang kemudian menjuluki kasusnya Belinda atau persidangan kasus Belinda sebagai Clash of the Titans. Februari 2005, Kelly sama Dick kemudian berhadapan dan di situ Kelly kemudian berargumen kalau pembunuh Belinda adalah David yang kemudian menyamarkan perbuatannya dengan seolah-olah terjadi perampokan di rumah mereka dan David yang kemudian mengajak Evan keluar sebagai alibi. Sementara Dick, dia menyangkal kalau pembunuh Belinda adalah David. Justru Dick kemudian mengarahkan pembunuh Belinda ke Joe Sanders. Di awal pertemuan Dick sama Kelly untuk kasusnya Belinda, dikritik Kelly habis-habisan karena Kelly yang nggak bisa dapat dakwaan dari grand jury. Dan di situ, Dick kemudian meminta sidang pembuktian. Tapi itu sidang nggak pernah terjadi, itu sidang kemudian dibatalkan setelah Kelly yang berhasil mendapat dakwaan dari grand jury karena dirinya yang kemudian kasih tunjuk pemeriksaan residu tembak di bajunya David dan Belinda yang dinyatakan cocok. Tapi satu-satunya bukti forensik di kasusnya Belinda itu kemudian langsung dipatahin sama Dick setelah Dick dan timnya melakukan pemeriksaan di lab FBI tempat baju Belinda dan David diperiksa, yang ternyata itu ruang lab berbagi sistem ventilasi yang sama dengan ruang tembak, yang artinya semua residu tembak dari ruang tembak kemudian menyebar di seluruh ruang lab. Dan ini cukup bikin heboh pada waktu itu karena artinya semua bukti yang ada di ruang lab tercemar atau semua bukti yang ada di ruang lab rusak. Hakim sendiri kemudian setuju dengan omongannya Dick, makanya satu-satunya bukti forensik di kasusnya Belinda itu kemudian disingkirkan. Dan apa yang selanjutnya dihadirkan di ruang sidang kemudian sama dengan apa yang dihadirkan di persidangan grand jury. Semua hal yang kemudian di persidangan grand jury ngebuat juri bilang kalau untuk ngebuat David jadi pelaku pembunuhan Belinda itu tuh benar-benar lemah banget. Itu semuanya kemudian juga dihadirkan di persidangan. Dan entah gimana hasilnya, tapi yang jelas karena sekarang ada Dick sama Kelly, persidangan pastinya bakalan lebih sengit. Untuk saksi, aku cuma bakalan sebutin beberapa di sini karena nggak mungkin aku sebutin semuanya. Aku cuma bakalan sebutin mereka-mereka yang namanya udah kita bahas dari tadi.
Kemudian Kelly untuk saksi pertama dia bawa beberapa detektif yang menangani kasusnya Belinda. Dan di situ para detektif kemudian bilang kalau di hari kematian Belinda, David sama sekali nggak menunjukkan kesedihan apapun, dia sama sekali nggak menunjukkan sisi emosional apapun yang normalnya ditunjukkan sama seorang suami yang kehilangan istrinya atau seorang ayah yang kehilangan calon anaknya. Detektif kemudian juga bilang kalau waktu mereka mulai menginterogasi David lebih jauh, dia justru mulai nunjukin sikap yang agresif, kemudian dia nggak mau natap mata detektif yang interogasi dirinya, dan juga David yang mulai gemeteran. Kemudian di situ Kelly tanya sama salah satu detektif yang namanya adalah Chuck Leiner tentang Joe Sanders, orang yang Dick bilang adalah pembunuh Belinda sebenarnya. Awalnya Kelly tanya sama Chuck, apa kamu udah wawancara Joe Sanders, orang yang juga dicurigai sebagai pembunuhnya Belinda, yang dia nih juga adalah salah satu siswanya Belinda. Dan di situ Chuck bilang iya. Kelly kemudian lanjut tanya tentang peluru yang ditemuin di rumahnya Joe Sanders. Dan di situ Chuck kemudian bilang kalau itu peluru beda dengan peluru yang ditembakkan ke kepalanya Belinda. Justru peluru yang ditembakkan ke kepalanya Belinda cocok dengan peluru yang ditemukan di dalam walk-in closet tempat Belinda meninggal. Dan para detektif kemudian bersaksi kalau Joe sama temennya nih udah bener-bener diselidiki dan sama sekali mereka nih nggak menemukan apapun yang bisa memberatkan posisinya Joe atau teman-temannya. Dan untuk sekali lagi Kelly kemudian minta konfirmasi dari Chuck, apa kamu yakin kalau gak ada hal apapun lagi yang perlu kamu periksa dari Joe? Apa kamu yakin kalau kamu udah periksa semua hal tentang Joe dan teman-temannya? Dan di situ Chuck bilang iya, kami yakin dan kami udah selesai. Kemudian Chuck juga cerita tentang Joe yang gagal melakukan 3 kali tes poligraf. Dan Dick kemudian langsung maju dengan ngebahas tes poligraf yang dilakuin sama Joe dan teman-temannya yang hasilnya adalah gagal. Dan di situ dia kemudian meminta untuk menyajikan hasil tes poligraf di ruang persidangan. Tapi hakim menolak karena yang kita tahu hasil tes poligraf nggak diakui atau nggak diterima di pengadilan. Dia kemudian juga tanya tentang peluru dan senjata api yang ditemukan di rumah Joe dan teman-temannya. Dan lagi-lagi di situ Chuck jelasin kalau sama sekali nggak ada kecocokan antara peluru yang ditemukan di rumah Joe dengan peluru yang ditembakkan ke Belinda, dan kami juga udah periksa semua senjata api yang ditemukan di rumah Joe dan teman-temannya dan sama sekali nggak ada darah atau otak Belinda. Makanya kami yakin kalau senjata mereka bukan senjata yang digunakan untuk membunuh Belinda, dan Joe sama teman-temannya benar-benar nggak ada kaitannya dengan kasus Belinda. Kemudian saksi selanjutnya adalah Joe yang waktu itu udah berusia 24 tahun. Dan Joe kemudian ditanya tentang kegiatannya di hari Belinda meninggal, dan dengan jujur dia kemudian bilang kalau pada hari itu dirinya bolos dan kemudian ngerokok ganja bareng sama teman-temannya. Di persidangan itu Joe kemudian bilang kalau Belinda emang cerita ke orang tuanya tentang dirinya yang sering bolos, kemudian dirinya yang sering bikin pesta selama orang tuanya ada di luar kota. Tapi Joe sama sekali nggak benci atau memiliki dendam ke Belinda sampai pengen bunuh Belinda. Dan di luar itu hubungannya sama Belinda bener-bener baik-baik aja, mereka bener-bener deket. Bahkan mereka nih sering banget bercanda selama di sekolah. Di situ Joe kemudian juga bilang kalau dirinya menyadari apa yang Belinda ceritain ke orang tuanya itu tuh demi kebaikan dirinya. Makanya dirinya nih sama sekali nggak memiliki dendam atau marah sama Belinda. Dan Joe kemudian ditanya tentang dirinya dan teman-temannya yang merusak dekorasi Natal rumah Belinda dan David. Dan di situ dirinya kemudian bilang kalau hal itu benar-benar nggak disengaja, dan dirinya sama teman-temannya juga kemudian langsung perbaiki itu dekorasi Natal. Jadi benar-benar antara dirinya sama Belinda ini sama sekali nggak ada masalah apapun. Kemudian waktu itu segimana dia berusaha untuk bikin Joe salah ngomong atau dia kasih pertanyaan yang mengecoh ke Joe, Joe sama sekali nggak terkecoh. Dia tetap jawab dengan tenang, dengan santai, dan semua jawabannya tertata. Makanya semua orang percaya kalau pada waktu itu Joe menjawab semua hal dengan jujur. Apalagi waktu itu Joe yang udah tinggal di Arkansas jauh-jauh datang ke pengadilannya Belinda untuk kasih kesaksian, yang itu kemudian ngebuat orang-orang bener-bener percaya banget sama Joe dan kagum banget sama apa yang Joe lakuin. Dan kemudian muncul satu fakta lain kalau ternyata pada persidangan grand jury Joe juga kan dimintain keterangan tuh. Nah ternyata di situ dirinya nih datang sendiri. Jadi untuk pengadilan grand jury dirinya nih belum dipanggil, tapi dirinya kemudian datang sendiri ke itu pengadilan grand jury untuk kasih kesaksian. Itu makin bikin banyak orang respect dan percaya banget kalau Joe bukan pelakunya. Selanjutnya Quinton sama Tammy dipanggil untuk bersaksi,
Dan di situ Quinten kemudian bilang kalau David adalah orang yang manipulatif, dia orang yang penuh perhitungan, dia orang yang cermat, dan tentang David yang sering mengejek dirinya karena nggak bisa mengendalikan Tammy. Beda sama David yang berhasil mengendalikan Belinda. Kemudian kayak yang kita tahu, Quinten pasti cerita tentang bagian David yang suka main cewek, pergi ke bar, klub striptease, dan lain-lain. Dan di situ, Quinten juga kemudian cerita kalau beberapa minggu setelah Belinda meninggal, dirinya sempat tanya sama David, apa kamu pengen tahu siapa yang udah bunuh Belinda? Dan justru jawaban David adalah, buat apa? Apa bedanya? Toh itu nggak bakalan bikin Belinda balik, coba. Kalau kamu emang bener-bener sayang sama Belinda dan anakmu, harusnya kamu pengen tahu siapa yang udah ngebunuh mereka berdua. Tapi jawabannya David kayak seolah-olah dia bener-bener nggak peduli sama mereka berdua. Tammy, dia juga kemudian kasih kesaksian tentang keadaan rumah tangga Belinda dan David, kayak yang udah kita bahas sebelumnya. Yang David terlalu mendominasi, dia sakitin Belinda, hina fisik Belinda, jauhin Belinda dan Evan dari keluarga Belinda, hina keluarga Belinda, gitu-gitu. Dan di situ, Tammy juga kemudian kasih kesaksian yang melawan omongannya David. Jadi sebelumnya David kan bilang kalau di hari kematian Belinda dirinya buru-buru pulang biar bisa makan malam bareng sama Belinda, karena tiap kali Belinda pergi untuk main bangko, Belinda nih selalu makan malam bareng di rumah. Tapi itu kemudian dibantah sama Tammy dengan dia yang bilang kalau tiap kali mereka main bangko itu tuh mereka bukan cuma sekedar main bangko, tapi mereka juga makan malam bareng. Jadi gimana bisa Belinda yang tahu kalau dia bakalan makan malam bareng di tempat main bangko justru makan malam juga di rumahnya? Coba, kan kayak nggak masuk akal banget. Berarti Belinda bakalan lakuin 2 kali makan malam gitu, kayak nggak masuk akal banget di kepala Tammy waktu itu. Kemudian Tammy juga singgung tentang kebiasaan Belinda yang nggak sempat melakukan kebiasaan-kebiasaannya pas baru pulang. Yang dompet, kemudian 1 set kuncinya, yang 2 hal itu nggak ada di tempat seharusnya, kemudian Belinda yang belum sempat lepas sepatunya, dan disitu Tammy kemudian bilang kalau Belinda belum sempat melakukan semua kebiasaannya itu karena dia udah keburu dibunuh. Brenda kemudian juga bersaksi, dia kemudian kasih tahu gimana perubahan yang dialami sama Belinda sejak ketemu sama David. Dia juga cerita tentang hal-hal terakhir yang dirinya lihat waktu ketemu sama Belinda terakhir kalinya, dan di situ dia kemudian ngebuat semua orang bertanya-tanya ke dirinya. Jadi dia nih kemudian di ruang sidang bilang kalau pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa di hari kematian Belinda David nggak pakai satupun perhiasannya, dia nggak pakai jam tangan, dia nggak pakai cincin. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya tentang hal itu? Dan Brenda kemudian lanjut bilang dengan mungkin nggak sih David sengaja nggak pakai perhiasannya karena dia emang pelaku pembunuhan Belinda. Karena kalau dia melakukan pembunuhan ke Belinda dengan dia pakai semua perhiasan-perhiasannya itu, udah pasti darah atau bagian otak Belinda bakalan nempel di salah satu perhiasannya yang itu bakalan sulit dihilangkan, dan itu bakalan ngebuat David jatuh atau dia bakalan kebukti sebagai pembunuhnya Belinda. Brenda kemudian lanjut bersaksi kalau dirinya sempat menanyakan ke David, apa kamu pengen kasus ini cepat selesai, dengan asumsi kalau pelaku pembunuhan Belinda ditemukan. Tapi di situ David justru jawab dengan hal yang sama kayak yang dirinya jawab ke Quinten. Dirinya bilang kalau buat apa? Apa bedanya? Belinda juga nggak bakalan hidup lagi, dan aku yakin kalau Belinda nggak mau semuanya kayak gini, aku yakin dia mau kita biarin semuanya apa adanya. Kayak nggak mungkin banget. Gila aja dia bilang kayak gitu. Dia, aduh. Saksi selanjutnya adalah Tara, yang dia nih kemudian jelasin tentang hubungan David sama Heather, kemudian David yang sering berkunjung ke apartemen mereka, habisin waktu sama Heather, dan lain-lain. Dan kemudian saksi selanjutnya adalah Heather sendiri. Kemudian selama Heather ini ditanya-tanya sama Kelly, justru Heather berdebat sama Kelly. Dan yang mereka perdebatkan adalah kesaksian Heather selama interview atau interogasi awal dengan kepolisian. Jadi kalau kalian ingat, waktu Heather diinterogasi, dia ini kan kayak nggak sadar kalau semua omongannya bakalan dicatat, yang kemudian pas dia tahu kalau itu dicatat, dia kayak menolak untuk tanda tangan surat pernyataan, tapi akhirnya bener-bener dia tanda tanganin, yang di situ di pengadilan dia kemudian bilang kalau dirinya adalah korban pelecehan polisi dan kalau dirinya terpaksa menandatangani surat tersebut. Di persidangan itu Heather juga kemudian membantah omongannya yang sebelumnya. Jadi di cerita awalnya Heather, David ngaku cinta dan dirinya kemudian jawab kalau aku juga ngerasain hal yang sama. Dan di persidangan itu Heather kemudian bilang kalau aku sama sekali nggak bilang kayak begitu. Aku sama sekali nggak merespon David dengan jawaban kayak begitu.
Hal selanjutnya yang diangkat ke persidangan adalah tentang senjata. Jadi, kan udah dipastikan kalau Belinda meninggal karena ditembak menggunakan senapan kaliber 12. Dan David bilang kalau dirinya ini nggak punya senapan kaliber 12. Di situ jaksa kemudian mendatangkan seorang saksi yang dia nih biasa berburu bareng sama keluarga Temple dari anak-anak keluarga Temple masih kecil banget. Dan di situ dia bersaksi kalau seluruh keluarga Temple, Ken, Darren, David, dan Kevin memiliki senapan kaliber 12 mereka masing-masing. Dan mereka selalu berburu pakai itu senapan kaliber 12. Juga saksi ini bilang kalau mereka berempat pakai peluru dengan jenis yang sama dengan peluru yang ditemukan di walk-in closet kamar David, juga peluru yang sama yang ditembakkan ke kepalanya Belinda. Dan di situ kemudian mulai muncul perdebatan karena David mengaku dirinya nih nggak punya senapan kaliber 12, yang dirinya punya dari kecil adalah senapan kaliber 20 bukan 12. Tapi saksi ini bersikeras kalau dirinya nggak pernah melihat David pegang senapan kaliber 20. Dan di luar itu jaksa kemudian menekankan kalau memang David nggak punya senapan kaliber 12, kenapa ada peluru untuk senapan kaliber 12 di walk-in closetnya? Keluarga Temple juga kemudian dipanggil untuk bersaksi dan semua keluarga Temple ada di pihaknya David, termasuk Becky sama Kevin, dua orang yang dulunya percaya kalau David adalah pembunuhnya Belinda, dua orang yang dulunya bahkan diam-diaman sama David waktu David mulai berhubungan sama Heather secara terang-terangan. Dan semua omongan keluarga Temple itu tuh bener-bener nggak masuk akal dan aneh, dan ketahuan banget kalau mereka nih banyak banget bohongnya. Dan aku nggak mungkin untuk infoin semua hal yang diomongin sama keluarga Temple karena banyak banget, dan pokoknya intinya sama gitu. Udah malu, aku capek banget. Terus di situ pokoknya aku infoin yang paling penting-penting aja. Nah, salah satu yang bakalan aku infoin adalah kesaksian ayahnya David, Ken. Jadi, Ken bilang kalau pada Natal 1985, dirinya kasih kado Natal ke masing-masing anaknya berupa senapan. Dan dirinya kasih senapan ke David, yaitu senapan kaliber 20, sementara dua anak lainnya dia kasih senapan kaliber 12. Dan di situ dia kemudian ditanya dong, kenapa kamu cuma kasih senapan kaliber 20 ke David, sementara dua anak lainnya kamu kasih senapan kaliber 12? Dan di situ ayahnya David bilang kalau, ya karena senapan kaliber 20 lebih murah, dan itu cocok untuk David yang waktu itu masih SMP. Dan aneh nggak? Kamu kasih senapan paling murah untuk anak kesayanganmu, dan lagi kamu bilang itu cocok untuk David yang waktu itu masih SMP. Terus gimana sama adiknya David, Kevin, yang kamu kasih senapan kaliber 12 padahal dia ada di bawahnya David? Kayak bener-bener masuk akal banget gitu kan. Dan lagi, meskipun disitu Ken bersikeras kalau senapan yang dirinya kasih ke David adalah senapan kaliber 20, tapi nggak ada satupun bukti yang menunjukkan kalau David emang punya senapan kaliber 20. Terus omongannya Ken yang juga nggak masuk akal tentang dirinya yang bilang kalau pada hari itu, pada hari Belinda meninggal, Evan sama sekali nggak sakit. Makanya David kemudian ajak dia keluar. Padahal udah terbukti kalau banyak orang yang bilang kalau pada hari itu Evan emang sakit. Dia emang demam tinggi, makanya dia dipulangin dari tempat penitipan anak. Hal-hal lain juga kemudian dibahas di persidangan tentang timeline David yang kacau, yang dari satu tempat ke tempat lainnya tuh bener-bener nggak masuk akal banget waktunya. Terus tentang perhiasannya Belinda sama David yang utuh kalau itu emang perampokan. Kemudian tentang area belakang rumah David, kalau emang David nyembunyiin sesuatu di sana nggak bakalan ada orang yang bisa temuin. Kemudian tentang Shaka, pecahan kaca yang pintunya nggak sesuai, dan semua yang udah aku bahas sebelumnya tuh dibahas di pengadilan. Untuk selanjutnya, David kan maju tuh untuk ditanya-tanya juga. Dan di situ David kemudian menyatakan kalau dirinya nih sayang banget sama Belinda, sama Evan, dan juga putri mereka yang belum lahir. Kemudian Dick tanya sama David, apa kamu pikir juri bakalan percaya sama seorang pria yang bilang kalau dirinya cinta sama istrinya tapi melakukan perselingkuhan? Dan David kemudian jawab dengan, aku udah melakukan kesalahan dan aku harap aku bisa balikin waktu dan merubah semuanya. Tapi sayangnya aku nggak bisa. Aku cinta banget sama istriku dari hari pertama kita bertemu sampai hari dia meninggal. David kemudian diminta untuk menggambarkan hubungannya sama Heather, dan David bilang kalau hubungannya sama Heather cuma hubungan romantis biasa dan dia sama sekali nggak serius sama Heather. Dia kemudian tanya sama David, apa kamu cinta sama Heather? Dan di situ David kemudian bilang kalau aku nggak cinta sama sekali ke Heather. Dia jawab itu dengan tegas seolah-olah emang itu kebenarannya.
Dan David kemudian juga bilang kalau Heather dan teman sekamarnya yaitu Tara salah paham dengan maksudnya. Aku nih nggak pernah bilang kalau aku cinta sama Heather. Yang itu jelas-jelas berbeda dengan pengakuannya Heather. Jadi di pengakuan terbarunya Heather yang di persidangan itu kan dia bilang kalau David emang ngomong cinta ke dirinya. Tapi di pengakuan Heather yang terbaru ini dia bilang kalau aku nggak jawab kalau aku juga rasain hal yang sama ke David. Sementara di pengakuannya David, aku nggak pernah bilang kalau aku cinta sama Heather. Aku nggak pernah bilang ke Heather kalau aku cinta kamu. Selanjutnya David mulai serang Brenda dengan bilang kalau Brenda adalah pembohong, kalau semua omongannya Brenda tuh nggak benar, termasuk Brenda yang bilang kalau dirinya nggak kasih kado Natal dan ulang tahun untuk Belinda. Karena kenyataannya dirinya kasih parfum untuk kado ulang tahun dan kasih dompet untuk kado Natal. Kemudian Kelly maju dan mulai tanya-tanya sama David. Di situ David ditanya tentang apa kamu percaya kalau Joe adalah orang yang tembak istrimu, dan David bilang kalau aku nggak tahu tapi aku nggak ragu misal dia melakukan itu. Kemudian David ditanya pendapatnya mengenai Joe, dan David bilang kalau aku nggak mau ada orang yang dituduh salah karena aku tahu gimana rasanya, tapi itu perlu diselidiki lebih jauh, maksudnya tentang kemungkinan kalau Joe adalah pelaku pembunuhan Belinda. Kemudian untuk senapan, David ini membantah kalau dirinya punya senapan kaliber 12, dan di situ Kelly kemudian tanya dong sama si David, kalau kamu emang nggak punya senapan kaliber 12, kenapa di walk-in closetmu ada peluru untuk senapan kaliber 12? Yang di situ David bilang kalau aku nggak tahu kenapa itu peluru ada di situ. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan Kelly selanjutnya ke David, itu tuh makin ngebuat David kelihatan bohongnya. Termasuk waktu dia ditanya tentang hubungannya sama Heather, yang awalnya dirinya bilang kalau dirinya nggak melakukan perselingkuhan dengan Heather, dirinya cuma main-main sama Heather, tapi endingnya akhirnya dia ngaku kalau dia memang berhubungan lebih serius sama Heather. Kemudian setelahnya Dick maju lagi dan dia mulai ngebahas tentang anak-anak dari keluarga Robert, yang karena mereka, polisi kemudian menentukan kalau kemungkinan besar Belinda ditembak pada jam 4:35 menit. Sementara di waktu itu David ada di Brookshire Brothers, jadi nggak mungkin kalau David adalah pembunuhnya Belinda. Tapi masalahnya lagi-lagi, keterangan dari anak-anak keluarga Robert adalah satu-satunya keterangan tentang suara tembakan. Selain mereka nggak ada yang dengar suara tembakan. Jadi kayak keterangan anak-anak atau kesaksian anak-anak tuh kan kayak ada limitnya gitu nggak sih? Jadi kayak butuh hal-hal tambahan untuk bisa benar-benar percaya sama omongan anak-anak di bawah umur, ya kan biasanya. Terus pada November 2007 dinyatakan kalau David adalah satu-satunya orang yang memang punya motif kuat untuk melakukan pembunuhan ke Belinda, dan dia punya kesempatan juga keinginan untuk membunuh Belinda. Juri kemudian sepakat kalau David bersalah dan dia kemudian dijatuhi hukuman seumur hidup. Dan akhir dari kasus ini bener-bener luar biasa banget. Bener-bener bikin semua orang seneng, kagum, sekaligus bingung. Bingung karena ini adalah kasus yang gak ada bukti fisik, gak ada senjata pembunuhan atau apapun yang bisa mendukung kalau David memang terbukti secara nyata ngebunuh Belinda. Tapi ending-endingnya dia terbukti bersalah dan dihukum seumur hidup. Kemudian setelah dinyatakan bersalah, David mengajukan 2 kali banding yang semuanya ditolak. Sampai akhirnya pada tahun 2012 bandingnya diterima. Dan di situ dia bukannya menjalani persidangan banding, tapi persidangan ulang. Sedikit flashback, pada tahun 2006, seorang pria yang kerja untuk jaksa wilayah namanya Steve Clapper antar Joe ke airport setelah Joe ini kasih kesaksian untuk persidangan pertamanya Belinda. Dan kemudian beberapa tahun setelah sidang David selesai, seorang cowok namanya Daniel Glasscock nonton acara TV pada Mei 2012, yang di situ dia nonton acara yang menayangkan kasusnya Belinda dan David. Setelahnya, Daniel ini hubungin Dick, pengacaranya David, untuk bilang kalau dirinya nih pengen banget bersihin beban di hatinya. Di situ Daniel kemudian cerita kalau pada tahun 1999 dirinya datang ke sebuah pesta dan dirinya dengar omongan seorang cowok yang itu cowok adalah Joe. Dan di situ Joe bilang kalau dirinya masuk ke rumah seseorang untuk mencuri, tapi dirinya kemudian ketahuan sama anjing si pemilik rumah dan dirinya tembak itu anjing, kemudian taruh itu anjing di dalam lemari. Dan di situ Daniel kemudian mikir
kalau mungkin aja omongannya Joe itu terkait sama kasusnya Belinda. Kalau Joe sengaja mengganti nama Belinda dengan nama anjing untuk menyamarkan perbuatannya. Jadi menurut Daniel, menurut versinya Daniel, Joe menyebut Belinda sebagai anjing. Dan kayak tetap aja, kayak nggak masuk akal aja kalau emang Joe ganti namanya Belinda jadi anjing pun di situ. Kayak aneh, karena Joe bilang di ceritanya kalau dirinya kegap sama itu anjing, kemudian itu anjing dirinya tembak dan baru masukin ke dalam lemari. Sementara kayak yang kita tahu, Belinda ditembak dan ditemukan di walk-in closet. Dia nggak ditembak di luar walk-in closet, dia ditembak di dalam walk-in closet. Dan meskipun omongan Daniel tuh kayak nggak masuk akal banget, tapi itu cukup untuk ngebuat Dick bener-bener berapi-api untuk menyelidiki ulang kasusnya David, juga untuk makin ngebuat Joe jadi tersangka. Dan di situ Dick dia kemudian kasih statementnya Daniel ini ke jaksa wilayah untuk ajuin investigasi ulang. Dan yang terima keluhan dia waktu itu adalah Steve, orang yang pada tahun 2006 antrin Joe di bandara. Kemudian, selama investigasi ulang itu diketahui kalau ternyata arsip untuk kasus Belinda ada 1.400 halaman, yang setengah dari itu arsip nggak dirinya terima selama persidangan pada tahun 2005 sampai 2007. Yang kebanyakan file yang nggak diterima sama dirinya itu adalah file tentang Joe Sanders, dan itu makin buat Dick berapi-api untuk makin menjatuhkan Joe dan ngebebasin David. Kemudian informasi yang nggak dibagikan ke Dick itu tuh kayak interogasi awal, hasil-hasilnya, karena yang Dick tahu selama itu cuma hubungan Joe sama Belinda, yang si Belinda ini ngelapor ke orang tuanya Joe tentang kenakalannya Joe, kemudian Joe yang pernah ngerusak dekorasi Natalnya Belinda, kemudian yang gagal tes poligraf. Sebenarnya tentang hal-hal itu yang sebenarnya semua orang tahu gitu, cuma dia nggak dikasih tahu ke Dick ini, itu tuh kayak lebih rinci gitu loh. Nah, di situ Dick kemudian ngerasa kalau dirinya nih benar-benar ditipu, kalau selama persidangan awal hak-haknya David dicurangi. Kemudian di situ Dick bilang kalau sebenarnya detektif ini punya lebih banyak kecurigaan ke Joe. Tapi karena Kelly mengarahkan kasus ini ke David, makanya semua orang kemudian mengarahkan semua matanya ke David. Padahal kayak yang kita tahu sebelum ini kasus diambil sama Kelly pun, David udah jadi sasaran kecurigaan banyak orang. Bahkan di sidang grand jury pun itu tuh kan David di situ yang diomongin, bukan Joe. Asisten jaksa wilayah kemudian menanggapi omongannya Dick dengan bilang kalau biasanya remaja yang melakukan kejahatan, mereka nih bakalan melakukan banyak kesalahan dan ninggalin banyak bukti di sana-sini. Mereka juga cenderung impulsif. Tapi untuk kasusnya Belinda, itu tuh bener-bener kasus yang diperhitungkan rapi dan terlalu metodis. Si pembunuh datang untuk ngebunuh Belinda, dia kemudian acak-acak rumah untuk ngebuat seolah-olah itu adalah kasus perampokan, padahal nggak ada satu barang pun yang hilang, dan bener-bener bahkan nggak ada jejak sepatu berdarah pun di TKP. Jadi gimana bisa hal itu dilakukan sama anak di bawah umur? Kemudian misal pun mau jadi Incu dan teman-temannya sebagai tersangka, faktanya gimana caranya mereka ngelewatin Shaka? Mereka kan masuk dari pintu belakang, gimana caranya mereka ngelewatin Shaka? Atau kalaupun mau menyingkirkan Shaka, misalkan Shaka ada di mana gitu kan lah. Jadi makanya mereka nih bisa masuk ke itu rumah dan kemudian keluar dengan aman. Gimana bisa nggak ada satupun sidik jari atau DNA Joe dan teman-temannya yang ditemukan di itu rumah? Makanya dari situ nama Joe kemudian disingkirkan dari daftar tersangka karena dibanding David, Joe bener-bener nggak punya apapun untuk dijadikan tersangka. Selama bertahun-tahun kemudian, Dick kemudian selalu ngomongin tentang hal ini, yang Kelly ini nggak kasih semua bukti atau semua hal ke dirinya selama proses persidangannya David. Kemudian dia juga selalu ngebahas Joe yang suka bolos, bikin pesta, robohin dekorasi Natalnya Belinda. Pokoknya semua hal buruk tentang Joe yang ada hubungannya dengan Belinda dia kemudian keluarin. Kemudian setelah terjadi perdebatan antara tim jaksa dengan pengacaranya David, ini ngebuat Steve resign. Steve yang ngebantu Dick, Steve yang anterin Joe di bandara, dia kemudian resign dari tempat kerjanya karena rekan-rekan kerjanya mulai musuhin Steve, karena si Steve ini justru malah ada di pihaknya David, bukan di pihak jaksa. Selanjutnya Kelly menyatakan kalau dirinya memang nggak kasih semua materi terkait kasusnya Belinda karena isinya yang nggak relevan dan konyol. Dia kemudian juga bilang kalau aku memberi mereka semua hal yang memang seharusnya mereka dapatkan.
Dan omongannya Kelly itu kemudian ngebuat semua orang ngelihat Kelly sebagai sosok yang egois, karena seharusnya Kelly membagikan semua hal terkait kasus Belinda ke timnya David untuk cari tahu siapa pembunuh Belinda sebenarnya, bukannya menentukan siapa pelaku atas suatu kasus berdasarkan pendapat pribadi. Juli 2015, seorang hakim kasih pendapatnya tentang kasus ini, tentang kasusnya David ini. Dia kemudian bilang kalau intinya ada 36 bukti yang tidak dibagikan ke tim David, padahal harusnya dibagikan. Dan hakim ini kemudian merekomendasikan untuk kasusnya David dibuka lagi. Tapi hakim ini juga kemudian bilang kalau aku cuma merekomendasikan, kalau ini cuma pendapatku. Dan gimana pun juga, keputusan apakah bakalan ada banding atau enggak di kasus ini ada di tangan Texas Court Criminal Appeals atau Pengadilan Banding Pidana Texas. Pengacara David kemudian melakukan banding lagi, dan kali ini alasannya karena selama persidangan awal hak-haknya David dilanggar dan David menjalani persidangan yang tidak adil. Kemudian pihak David mengajukan banding ketiga berdasarkan 3 poin. Yang pertama, bantuan pengacara yang tidak efektif. 2, hak-haknya selama proses persidangan dilanggar, dan yang ketiga adalah klaim tidak bersalah. Dan 3 poin itu, terutama poin kedua, buat bandingnya David disetujui. Kemudian pada November 2016, hukuman David kemudian dibatalkan, dan minggu depannya dia kemudian dibebaskan dengan jaminan, dan dia terus ada di luar penjara sampai nunggu persidangan keduanya dimulai. Kemudian di situ, meskipun hukuman David dibatalkan, tapi dia masih harus menjalani persidangan kedua untuk kasus yang sama dan untuk tuntutan yang sama. Yang hal ini, yang bebasnya David ini kemudian ngebuat semua orang nih kesel banget sama Kelly, karena antara Kelly ngebikin seseorang yang nggak bersalah dihukum selama bertahun-tahun, atau karena Kelly, seseorang yang harusnya dihukum sekarang malah bebas. Persidangan ulang sendiri kemudian dimulai pada 9 Juli 2019, 20 tahun setelah Belinda dibunuh. Dan di persidangan kedua itu, semua hal yang dibawa ke persidangan itu tetap sama kayak yang di persidangan pertama. Entah saksi, kemudian bukti nggak langsung, keterangan semua orang, semua ini masih sama. Dan selama waktu itu, Heather kemudian mengajukan gugatan cerai ke David. Tapi meskipun udah cerai, Heather tetap ada di posisi untuk membela David. Dia tetap bilang kalau bukan David pelakunya. Terus kan semua hal di persidangan pertama tuh dibawa ke persidangan kedua, dan satu-satunya hal yang membedakan di persidangan kedua cuma tentang mereka yang lebih dalam menyelidiki Joe. Dan di situ mantan pacarnya Joe waktu SMA kemudian jadi saksi. Mantan pacarnya Joe ini kemudian bilang kalau Joe adalah seorang cowok atau seorang remaja yang dia ini nggak bisa nyimpen rahasia, dan ada kejadian apapun di hidupnya, Joe ini bakalan cerita ke dirinya atau ke teman-temannya. Jadi, gimana bisa orang yang nggak bisa nyimpen rahasia melakukan pembunuhan dan sampai sekarang nggak ketahuan? Terus Daniel Glasscock, orang yang ngebuat ini kasus akhirnya dibuka lagi, terbukti kalau dia nih bener-bener nggak tahu dan banyak bohongnya. Jadi awalnya dia kan bilang kalau dia nih ngeliat tontonan di TV yang ngebahas tentang kasusnya Belinda sama David, dan di situ dia kemudian ngerasa bersalah karena dirinya ngedenger sesuatu yang diomongin sama Joe pada tahun 1999, dan ternyata setelah dicari tahu nggak ada tayangan David sama Belinda di saluran TV tersebut pada bulan yang Daniel sebutkan, bahkan pada bulan-bulan sebelumnya atau pada bulan-bulan setelahnya. Sama sekali nggak ada mereka nayangin kasusnya David sama Belinda. Terus di situ ternyata ketahuan kalau Daniel ini nggak tahu sama sekali tentang kasusnya Belinda. Dia nggak tahu apapun tentang kasusnya Belinda. Bahkan dia juga nggak tahu kalau Belinda ini ditembak pakai senapan. Justru kemudian ketahuan kalau Daniel ini punya banyak banget masalah karena melakukan pemukulan, penyerangan, bahkan dia juga pakai obat-obatan. Jadi kayak bener-bener nggak bisa dipercaya omongannya si Daniel. Kayak ngawang aja dia ngomong. Apa dia lagi make waktu dia nonton? Dia nonton di mana coba? Nggak ada tayangannya David sama Belinda pada bulan itu di saluran TV itu. Bahkan bulan-bulan sebelumnya, bulan-bulan setelahnya nggak ada. Nonton di mana dia coba? Kemudian pada 6 Agustus 2019, lagi-lagi David dinyatakan bersalah untuk kasus pembunuhan Belinda. Kemudian waktu itu, juri belum bisa menentukan hukuman apa yang harus dijatuhkan ke David karena keputusan mereka terpecah. Jadi 2 juri mau David mendapatkan hukuman masa percobaan, 6 orang lainnya mau David dihukum selama 30-40 tahun, dan 4 orang lainnya mau David dihukum penjara seumur hidup.
Terus karena waktu itu mereka ini udah dikasih waktu tapi masih belum bisa menentukan hukuman apa yang pantas untuk David, atau suara mereka nih belum bulat tentang hukumannya David. Akhirnya sidang diundur sampai Maret 2020. Tapi karena COVID-19 itu sidang ditunda, dan aku nggak tahu apakah sidangnya David ini udah digelar, sidang keputusan untuk hukumannya dia ini udah digelar atau belum, karena sampai aku bikin video ini pun aku cari tahu tentang update terbarunya pun belum ada. Tapi yang jelas sejak saat itu David ada di penjara karena keluarganya udah nggak mampu bayar untuk karena keluarganya udah nggak mampu membayar jaminan untuk buat David bebas. Dan waktu itu uang jaminan yang harus dibayarkan ke David adalah $1 juta. Kemudian Evan, dia nih sampai sekarang masih percaya kalau ayahnya nggak bersalah, kalau ayahnya bukan pembunuh ibunya, Belinda. Dan Evan, dia nih bener-bener menganggap Heather sebagai ibu kandungnya karena memang dari kecil Heather yang mengasuh Evan. Kemudian udah gini kasusnya Belinda yang sepanjang ini. Gimana menurut kalian? Apa David memang pembunuhnya Belinda atau ada orang lain? Tapi kalau menurutku bener-bener kunci di kasus ini adalah Shaka, yang nggak mungkin ada orang yang bisa ngelewatin dia, juga tentang Belinda yang belum sempat untuk melakukan kebiasaannya tapi udah keburu dibunuh. Kemudian pertanyaanku adalah, waktu polisi nyoba masuk ke rumahnya David, kenapa mereka harus maksa masuk lewat pintu belakang yang ada Shaka di situ? Kenapa mereka nggak lewat pintu depan? Ya kan? Itu yang selalu aku tanya dari awal aku tahu tentang kasus ini. Itu yang selalu jadi pertanyaanku, kenapa mereka nggak nyoba untuk masuk lewat pintu depan gitu kan? Terus kalau memang si David ini pelakunya, dengan dia yang ngebuat Evan nggak dengar atau nggak ngeliat apapun tentang apa yang dia lakukan ke Belinda, itu benar-benar nunjukin kalau David memang sesayang itu ke Evan. Yaudah gini video hari ini. Gimana pendapat kalian tentang video ini? Panjang banget, pusing banget sampai ini sidangnya harus 2 kali. Terus apa yang dibawa di persidangan kedua pun sama dengan persidangan pertama, hasilnya sama gitu kan. Dan ini bener-bener kasus pertama yang aku tahu nggak ada bukti fisik, nggak ada senjata pembunuhan, tapi bisa bikin orang di penjara. Dan entah David atau bukan pelakunya, tapi kalau emang pelakunya adalah David, semoga dia sadar lah ya. Tapi kalau pelakunya bukan David, ya kasihan sih si David. Tapi lagi-lagi balik, yang bikin aku percaya kalau pelakunya adalah David, ya Shaka sama Belinda yang nggak sempat untuk ngelakuin semua kebiasaannya itu. Jadi segini kasus kita hari ini, kasus yang aku bahas hari ini. Kita ketemu di video lainnya. Bye.